Sore bagi kita semua. Semoga dimanapun kita berada tetap dalam keadaan sehat. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan mata kuliah dari audit internal pada bab 7 yaitu tentang proses bisnis dan risiko bisnis, di mana dosen pada mata kuliah audit internal ini adalah Ibu Dr. Deliana SEAK MSI CA. Nah, apa saja yang akan dijelaskan pada bab 7 ini? Ada 3 subtopik yang akan saya jelaskan pada bab 7 ini. Yang pertama, ada pengertian proses bisnis. Yang kedua, ada penyempurnaan proses bisnis. Dan yang ketiga, ada 10 risiko papan atas. Nah, pada proses bisnis dan risiko bisnis ini yang selalu melibatkan audit internal. Audit internal dalam penugasan asuransi maupun konsulting ingin meningkatkan nilai untuk perusahaan dengan penyempurnaan proses bisnis. Nah, risiko bisnis mungkin sudah sangat dikenal oleh para auditor internal karena risiko banyak dianggap sebagai bencana dalam perspektif ada sisi peluangnya. Artinya, audit internal selalu memperhatikan terhadap risiko-risiko yang akan dialami perusahaan yang dapat menghambat tercapainya sasaran dari suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Lalu, sebenarnya proses bisnis itu apa? Mengapa proses bisnis sangat dibutuhkan untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Nah, langsung saja. Pengertian dari proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling berhubungan yang berujung pada penyerahan barang atau jasa kepada klien, atau proses bisnis juga dapat diartikan sebagai sekumpulan kegiatan dan tugas yang berakhir pada pencapaian sasaran organisasi. Nah, pada proses bisnis ini harus meliputi beberapa masukan tertentu atau defined input dan satu keluaran atau single output. Nah, berbagai input ini terdiri dari semua faktor yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung pada nilai tambah barang dan jasa. Nah, audit internal dalam mempelajari proses ini dalam penugasan asuransi untuk melihat potensi kekeliruan atau kemacetan dalam proses yang bisa berdampak pada hasilnya atau output, atau ketetapan waktu dari output atau output yang sama tetapi dihasilkan lebih lama dengan risiko pada tambahan biaya dan atau kehilangan kesempatan menjadi output tersebut. Artinya, audit internal memang harus memahami bagaimana proses bisnis pada perusahaan tersebut karena memang proses bisnis ini bisa berdampak pada hasilnya nanti. Ketika proses bisnis dari awal telah berhasil, otomatis hasilnya ataupun outputnya dapat mencapai pada sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Pada proses bisnis ini ada 2 pendekatan yang dapat ditempuh auditor internal untuk mempelajari proses bisnis pada perusahaan yang bersangkutan untuk lebih baik lagi. Kedua pendekatan itu adalah yang pertama ada top-down approach atau pendekatan dari atas ke bawah, dan yang kedua ada pendekatan bottom-up approach atau pendekatan dari bawah ke atas. Nah, di sini juga suatu proses itu mengapa dianggap merupakan kunci terhadap tujuan organisasi. Artinya, jika proses itu gagal berfungsi secara efektif, ia akan berdampak langsung terhadap kegagalan organisasi mencapai tujuan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa proses bisnis ini adalah menjadi suatu kunci. Ketika dalam perusahaan telah menetapkan proses bisnis dari awal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, otomatis akan berdampak langsung terhadap tujuan organisasi ataupun hasil output dari perusahaan tersebut. Nah, contohnya saja, ketika tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai pemegang saham dengan peningkatan laba bersih secara konsisten. Nah, untuk mencapai tujuan ini, tentu ada 3 proses yang mendukung tujuan tersebut, yakni yang pertama, proses merancang produk, yang kedua, proses pemasaran dan penjualan produk, dan yang ketiga, ada proses menghasilkannya. Artinya apa? Ketika perusahaan telah menetapkan tujuan ataupun sasaran dari perusahaan tersebut, maka perusahaan ataupun auditor internal dapat menentukan proses-proses apa saja yang dapat mendukung atau proses-proses apa saja yang berhubungan dengan hal-hal ataupun dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, di dalam proses bisnis ini juga ada
auditor internal ketika akan memahami proses bisnis pada perusahaan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk semakin memahami lebih mendalam mengenai proses bisnis pada perusahaan yang ditangani tersebut. Yang pertama ada mengapa proses itu ada. Yang kedua, bagaimana proses itu mendukung strategi perusahaan dan menyumbang terhadap suksesnya. Yang ketiga ada bagaimana para pelaksana diharapkan menangani proses tersebut. Dan yang keempat, di samping itu hal-hal lain yang menyebabkan proses itu penting untuk manajemen. Jadi yang keempat pertanyaan ini harus dijawab terlebih dahulu oleh auditor internal untuk dapat memahami bagaimana proses bisnis yang akan mendukung terhadap sasaran ataupun strategi-strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu adalah penjelasan dari proses bisnis. Mengapa proses bisnis itu penting untuk diterapkan dalam perusahaan. Selanjutnya ada penyempurnaan proses bisnis. Nah, proses bisnis ini sendiri selalu mengalami perkembangan dan selalu mengalami penyempurnaan. Artinya apa? Auditor internal ataupun pihak-pihak yang berhubungan pada perusahaan yang bersangkutan harus memang betul-betul memahami proses itu dan proses itu pun harus disempurnakan. Nah, di sini auditor internal bisa memberikan dampak besar dalam meningkatkan proses bisnis. Keinginan para pemimpin korporasi agar para auditor internal membantu peningkatan sukses bisnis terus-menerus yang selalu mereka utarakan. Nah, auditor internal dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam menangani proyek-proyek perbaikan proses bisnis berdampak tinggi pada perusahaan yang bersangkutan. Apa saja penyempurnaan proses bisnis yang dapat dilakukan? Yang pertama ada pilih proses yang tepat. Nah, artinya audit internal dapat memulai proses perbaikan dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan nilainya. Artinya, untuk memilih proses-proses operasional yang menentukan bagi pencapaian strategi organisasi, auditor internal harus menanyakan apakah proses ini penting dan menentukan dalam bisnis ini. Nah, jika jawabannya misalnya tidak, maka penggunaan waktu untuk area ini akan sia-sia untuk mendapatkan manfaat besar bagi bisnis. Artinya, pilih proses yang tepat untuk mencapai sasaran apa yang ingin kita capai. Kita memilih proses yang tepat untuk mencapai hal tersebut. Artinya, dengan memilih proses-proses yang rumit ataupun kompleks yang lintas fungsi, audit internal membantu memecahkan masalah yang menjadi bebas yang sulit dipecahkan oleh satu fungsi. Jika kerjasama lintas fungsi diperlukan, audit internal dapat membantu berbagai departemen untuk bersama-sama memperbaiki suatu proses. Nah, yang kedua ada peroleh dukungan pimpinan. Nah, di sini artinya sekalipun sudah ada konsensus bahwa suatu proses memerlukan perbaikan, artinya di sini tim-tim yang menangani proyek seringkali mengalami resistensi dari peserta lain untuk melakukan perubahan. Untuk itu, auditor internal dapat membantu mengatasi perlawanan ini dengan meminta pimpinan mendukung atau mensponsori proyek perbaikan ini. Artinya, ketika auditor internal memiliki memberikan suatu pendapat bagaimana untuk mendukung sasaran itu dengan proses ini, memerlukan juga dukungan dari pimpinan untuk memudahkan tercapainya tujuan dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Nah, di sini tim-tim audit memerlukan tenaga-tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proses bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Nah, jika ada tenaga-tenaga dengan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari dalam perusahaan akan dapat menghemat biaya. Artinya di sini untuk area yang kompleks dan sangat berspesialisasi, tim-tim audit harus mengikut sertakan spesialis tentang hal-hal yang sedang ditangani dari dalam organisasi atau dari pemberi jasa khusus. Nah, di sini ini sangat penting. Mengapa? Karena ketika proyek itu diisi dengan tenaga yang diperlukan, otomatis mereka sudah memahami apa yang akan mereka kerjakan dan dapat semakin lebih mudah untuk mewujudkan sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada tetapkan tolak ukur. Nah, dengan menetapkan tolak ukur untuk area yang dipilih untuk diperbaiki, audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Nah, dalam melakukan atau dalam menetapkan tolak ukur, pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan adalah yang pertama,
apa standar kinerja untuk kegiatan di area ini. Yang kedua, apa yang dianggap praktik-praktik yang terbaik untuk fungsi yang ditangani. Yang ketiga, apa indikator-indikator kinerja kunci ataupun KPI. Yang keempat, apa kunci keberhasilan dari fungsi yang ditangani. Artinya, ketika audit internal menetapkan tolak ukur, maka pertanyaan ini harus dijawab. Nah, itu adalah penjelasan dari tetapkan tolak ukur dalam penyempurnaan proses bisnis. Lalu yang kelima ada identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Nah, di sini langkah gap analysis atau analisis kesenjangan dan proses analisis atau analisis proses yang memungkinkan audit internal untuk mengidentifikasi adanya ketidakefisienan, tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambah, dan peluang lain untuk perbaikan. Nah, organisasi seringkali menambah pengendalian sesudah proses berjalan dan bukan sebelumnya. Dalam hal ini harusnya pengendalian dipikirkan dan dirancang di awal. Akibatnya pengendalian secara manual atau tidak otomatisasi dan dilakukan pada akhir proses. Nah, di sini tujuan dari gap analysis adalah untuk menentukan area mana yang ada kesenjangan antara kinerja yang sebenarnya dengan tolak ukur yang ditetapkan. Gap analysis sendiri dapat dilakukan dengan mengumpulkan kebijakan-kebijakan dan melalui wawancara tentang praktik-praktik yang berbeda, kemudian membandingkan praktik yang sebenarnya dengan tolak ukurnya. Nah, selama proses analisis dilakukan, audit internal harus menanyakan apakah ada teknologi tepat guna, apakah proses dan pengendalian yang dapat diotomatisasi sudah diotomatisasikan. Yang ketiga, apakah proses dapat disederhanakan? Yang keempat, apakah pengendalian dapat dipindahkan dari akhir proses ke awal proses? Itu yang dilakukan atau dipertanyakan oleh audit internal untuk memanfaatkan peluang-peluang. Yang selanjutnya, yang keenam ada lakukan pengujian transaksi, di mana seperti dalam pengujian ini untuk semua masalah yang ditemukan harus ada analisis data atau data analisis dan pengumpulan data pendukung empiris. Upaya ini harus menghasilkan bukti-bukti statistik pendukung yang meyakinkan yang menjadi bagian dari pelaporan proyek. Nah, di sini jika audit internal tidak dapat menyiapkan bukti statistik pendukung yang meyakinkan, tim ini perlu merenungkan kembali apakah data-data ataupun apakah masalah atau isu yang ditemukan memang signifikan. Itu dia penjelasan ke-6. Yang ke-7 ada pahami akar permasalahannya. Di sini untuk setiap masalah, tim audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya. Ketika audit internal telah memahami akar permasalahan di dalam perusahaan itu, mengapa target tidak didapatkan, maka dapat melakukan penyempurnaan proses bisnis untuk mendukung tercapainya strategi ataupun sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Artinya, fungsi pengadaan untuk memahami akar permasalahannya ini membutuhkan lebih banyak informasi dan waktu dari pemakai barang dalam perusahaan. Untuk mendapat informasi ini, bagian pengadaan memerlukan bantuan dari bagian penjualan. Artinya di sini memang harus mengumpulkan data-data dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi untuk kita dapat lebih memahami akar permasalahannya dan dapat menentukan proses bisnis yang tepat untuk masalah tersebut. Yang ke-8, cari jalan keluar, pecahkan masalahnya. Nah, pada penyempurnaan proses bisnis yang ke-8 ini, ketika audit internal menentukan apa masalah-masalah atau isu, langkah berikutnya adalah membuat pemecahannya. Itulah mengapa auditor internal perlu memahami akar permasalahannya, karena ketika audit internal telah memahami, telah menemukan sebenarnya apa akar permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, dapat mencari jalan keluar dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, di sini beberapa fungsi audit internal mengembangkan sendiri usulan-usulan pemecahan masalah, kemudian menyajikannya kepada pemilik proses. Dalam proyek-proyek perbaikan atau penyempurnaan proses, praktik yang lebih baik adalah tim audit internal bekerja sama dengan proses owner untuk mendapatkan kesepakatan mengenai analisis akar permasalahan dan membuat rencana tindak lanjut bersama dengan proses owner untuk menjawab masalah yang terungkap dalam analisis akar permasalahannya. Jadi di sini pada penyempurnaan proses bisnis yang ke-8 dibutuhkan kerjasama antara tim audit internal dengan juga tim pemilik proses atau proses owner untuk dapat sama-sama untuk menemukan ataupun memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang telah didapatkan dari
hasil kerjasama tersebut. Nah, yang kesembilan ada ceritakan kisah bisnisnya. Artinya audit internal harus memulai dengan isu atau masalah yang paling penting. Jika laporannya tidak mulai dengan headlines atau pokok-pokok bahasan, para pembaca akan kehilangan arah untuk tidak menangkap isu-isu terpenting. Di sini artinya audit internal harus memahami masalah-masalah apa saja yang sebenarnya perlu untuk dipecahkan, masalah-masalah apa saja yang sebenarnya menjadi pusat perhatian daripada perusahaan-perusahaan, sehingga mengapa masalah tersebut dapat berpengaruh tidak tercapainya sasaran ataupun strategi-strategi perusahaan tersebut. Di sini auditor internal harus menyusun prioritas dalam melaporkan masalah. Jadi artinya audit internal ini harus memperhatikan di mana bagian apa dari masalah yang telah ditangani itu untuk dijelaskan sehingga dapat semakin memantapkan sasaran perusahaan tersebut dengan menggunakan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Artinya menggunakan format PowerPoint. Nah, artinya di sini audit departemen di perusahaan menempatkan satu ringkasan eksekutif yang sangat singkat untuk dapat dijelaskan bagian-bagian dari masalah yang berhubungan pada strategi tersebut. Yang ke-10 ada atur dengan baik penyampaian pesannya. Nah, ketika kita akan menerbitkan laporan proyek, audit internal melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang menerima laporan tersebut. Artinya sebaik apapun laporan tertulis, interaksi personal dapat memastikan bahwa pesan dikomunikasikan dengan benar dan akurat. Artinya, ketika audit internal telah memahami akar permasalahannya, telah mencari solusi, dan telah memecahkan masalah tersebut, maka penyampaiannya itu pun harus dengan baik. Untuk itu, audit internal perlu melakukan tatap muka dengan para eksekutif yang menerima laporan ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan-laporan permasalahan tersebut. Itu adalah 10 penyempurnaan proses bisnis yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai sasaran ataupun strategi-strategi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada 10 resiko papan atas. Nah, 10 resiko papan atas ini, risiko itu merupakan suatu bagian yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, karena risiko ini bisa saja datang secara tidak langsung ataupun tanpa kita sadari. Ada risiko yang pertama, yaitu tentang sistem teknologi informasi yang ada dan sudah usang, mungkin tidak dapat memenuhi kinerja yang diharapkan berkenaan dengan mutu. Artinya, risiko pertama ini merupakan gabungan dari beberapa ketidakpastian seperti kesiapan perusahaan itu sendiri dalam bidang digitalisasi teknologi, kurangnya daya tahan dan ketangkasan untuk bertahan di barisan terdepan ketika terjadi perubahan-perubahan, beban biaya dan utang yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan teknologi informasi, kurangnya out of the box thinking atau perpikiran beda tentang model bisnis dan asumsi dasar yang dipakai dalam strategi, dan adanya saingan yang lebih lincah. Nah, ini mungkin banyak dialami atau banyak dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin pada saat ini, khususnya kita yang berada pada revolusi industri 4.0, di mana potensi teknologi lebih banyak menggantikan aktivitas-aktivitas manusia, di mana tanpa kita sadari banyak perusahaan yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat dalam revolusi 4.0 ini. Untuk itulah di sini perubahan ini terjadi secara tidak langsung ataupun tanpa kita sadari. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak dapat menerima perubahan ini. Yang pertama, kesiapan perusahaan itu sendiri dalam bidang teknologi informasi tidak mencukupi. Untuk itulah kita perlu memahami risiko-risiko apa saja yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada risiko kedua, yaitu tantangan-tantangan suksesi dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang pandai dan berbakat dalam pasar talenta yang ketat akan membatasi pencapaian target-target operasional. Nah, pada risiko kedua ini, ketika misalnya perusahaan sudah memiliki karyawan yang pandai dan berbakat, otomatis banyak juga perusahaan yang akan melakukan penawaran dengan karyawan perusahaan itu. Untuk itu,
perusahaan harus memiliki strategi bagaimana agar karyawan yang pandai dan berbakat dalam pasar talenta perusahaan tersebut tetap bekerja pada perusahaan itu. Pasar tenaga kerja harus menunjukkan pengetatan pada waktu tingkat pengangguran menurun, keahlian dalam pengetahuan yang merupakan spesialisasi dan keahlian dalam hal-hal atau bidang-bidang tertentu. Yang selanjutnya ada risiko ketiga. Risiko ketiga ini yaitu perubahan-perubahan dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya yang semakin meningkat sangat mempengaruhi cara-cara barang atau jasa dihasilkan atau dikirimkan. Nah, pada risiko yang keempat ini yang mempengaruhi perusahaan adalah peraturan perundang-undangan. Tentu kita menyadari atau kita mengetahui bahwa setiap tahun mungkin ada peraturan ataupun ada perubahan mengenai perundang-undangan terhadap bagaimana memproduksi atau memproses barang dan jasa, ataupun peraturan perundang-undangan yang berubah mengenai bagaimana ekspor impor terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada risiko yang keempat. Nah, risiko ini kurang siapnya perusahaan dalam menghadapi ancaman cyber berpotensi signifikan mengganggu kegiatan utama dan atau merusak nama dagang. Artinya pada risiko keempat ini perusahaan kurang siap, teknologinya tidak terlalu canggih untuk menangkal adanya cyber yang berpotensi untuk mengganggu kegiatan utama dari atau merusak nama dagang perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada resiko yang kelima. Resiko yang kelima ini menjelaskan bahwa resistensi atau keagenan untuk berubah dapat menghambat kemampuan untuk melakukan penyesuaian dalam model bisnis dan operasi perusahaan yang penting. Nah, artinya di sini apa? Kemampuan untuk berubah masih terus menjadi prioritas yang penting untuk hampir setiap organisasi, karena perubahan telah menjadi way of life atau norma hidup perusahaan. Namun tanpa kita pungkiri banyak perusahaan yang tidak dapat beradaptasi atau tidak dapat melakukan perubahan secara cepat. Untuk itu banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup ataupun akhirnya bangkrut, akhirnya terbelakang karena mereka tidak mampu untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan teknologi sekarang. Nah, itu adalah salah satu risiko yang kelima, artinya harus menetapkan strategi-strategi yang lebih lagi. Nah, selanjutnya ada strategi yang keenam. Strategi yang keenam ini menjelaskan bahwa kecepatan yang tinggi dari disruptive innovation dan atau teknologi baru dalam industri dapat menaklukkan kemampuan bersaing atau mengelola risiko dengan baik tanpa membuat perubahan-perubahan signifikan dalam model bisnis. Artinya apa? Dalam perusahaan juga akan menghadapi adanya teknologi-teknologi baru dalam industri dalam mengelola barang atau jasa. Di sini perusahaan harus memperhatikan bagaimana perubahan-perubahan teknologi itu dapat mempengaruhi terhadap proses-proses bisnis, proses barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada risiko yang ketujuh. Di sini menjelaskan risiko dalam mengelola rahasia pribadi atau identitas dan risiko keamanan informasi mungkin tidak bisa diatasi dengan sumber daya yang cukup. Ini juga sering terjadi pada perusahaan yang ketika IT mereka atau teknologi informasi mereka belum canggih atau belum dapat menjaga keamanan informasi dari perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada risiko ke-8. Risiko ke-8 ini menjelaskan bahwa ketidakmampuan memanfaatkan data analisis dan big data atau data besar untuk melaksanakan intelijensi pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi mungkin dapat berpengaruh secara signifikan pada kegiatan-kegiatan utama dan rencana-rencana strategis pada perusahaan itu. Nah, di sini artinya menjelaskan bahwa perusahaan itu memang harus mampu untuk menyesuaikan terhadap kegiatan-kegiatan bisnis mereka pada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada risiko yang ke-9 yang menjelaskan bahwa budaya organisasi tidak cukup mendorong identifikasi pada waktunya dan penonjolan masalah-masalah risiko yang signifikan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan-kegiatan utama dan pencapaian tujuan-tujuan strategis secara signifikan. Ini juga harus dipahami oleh perusahaan bagaimana organisasi mereka dapat mendorong terhadap pemecahan pada masalah-masalah yang dialami. Artinya efektifnya proses komunikasi ke atas, baik yang formal maupun tidak, sangat penting untuk membuat pimpinan mengetahui apa yang terjadi pada bisnis pada kenyataannya. Nah, yang terakhir ada risiko yang ke-10. Nah, risiko yang ke-10 ini menjelaskan bahwa untuk melanjutkan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan akan semakin sulit karena perubahan dalam preferensi pelanggan atau pergeseran demografis dalam basis pelanggan yang ada. Di sini artinya apa? Perusahaan juga harus
harus menyesuaikan terhadap modifikasi-modifikasi ataupun keadaan demografis dari pelanggan, karena setiap waktu ataupun setiap perputaran zaman tentu keinginan-keinginan ataupun model-model itu perusahaan harus menyesuaikan seperti apa sudah keinginan-keinginan daripada pelanggan kita, sehingga kita mampu beradaptasi pada perubahan-perubahan itu dan tetap mampu menghasilkan proses bisnis dan tetap diminati oleh banyak pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi pada bab 7 pada proses bisnis dan risiko bisnis. Artinya di sini apa? Audit internal maupun pihak-pihak pada perusahaan harus memahami betul bagaimana proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan apakah sudah tepat, dan juga mengenali risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan, karena risiko-risiko ini bisa saja tanpa kita sadari berubah seperti perubahan IT, teknologi informasi. Artinya di sini kita harus tetap memperhatikan setiap perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan berusaha untuk menyesuaikan sehingga perusahaan kita itu tetap mampu bergerak dalam kemajuan apapun yang terjadi. Demikianlah presentasi saya, demikianlah yang dapat saya jelaskan dari bab 7. Saya minta maaf ketika dalam penyampaian saya ada kata-kata ataupun ada materi yang kurang dimengerti. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.